Kualitas Honda ampas? Masa sih? Lalu kenapa harga beberapa motor Honda selalu lebih mahal dari kompetitornya? Dan kenapa masih laku, bahkan laris manis di Indonesia sampai sekarang kalau memang ampas dan mahal? Mari kita bahas. Tapi pastikan kalian menonton sampai akhir video ini supaya tidak salah paham. Oke, mari kita mulai. Kualitas motor Honda yang katanya ampas adalah kata-kata yang kurang tepat, karena memang tidak seburuk itu. Kalau memang jelek, kenapa Honda bisa menguasai 70% pangsa pasar di Indonesia, sedangkan brand lain seperti Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan lain-lain jika digabungkan hanya kebagian 30% saja? Kalau memang Yamaha memiliki kualitas lebih baik, kenapa tidak selaku Honda, padahal harganya sudah lebih murah? Coba jawab di kolom komentar. Sebenarnya kita sebagai orang Indonesia secara tidak langsung sudah mengakui kualitas motor Honda. Hal ini dibuktikan dari banyaknya bapak-bapak yang sangat menggemari brand ini. Coba saja suruh bapak kalian memilih motor, lihat apa yang dia pilih. Sebagian mungkin memilih Yamaha, tapi sebagian besar lainnya pasti memilih Honda. Bahkan sampai ada julukan Supra Bapak, yang menandakan motor Supra adalah motor kesayangan bapak-bapak, karena memang sudah terbukti ketangguhannya dari zaman dulu. Selain kualitas, teknologi Honda juga biasanya sedikit lebih canggih dari kompetitornya. Ini juga salah satu faktor yang mengerek harga motor ini. Lihat saja dulu sebelum motor-motor di Indonesia menggunakan speedometer digital, Honda sudah lebih dulu memakainya di Honda Karisma. Bahkan Honda CS1 sudah memakai speedometer full digital. Padahal saat itu brand lain masih setia memakai speedometer full analog. Di tahun 2000-an, Vario Gen 1 sudah memakai radiator, rem CBS, side stand switch, parking brake lock, sampai yang terbaru adalah ISS atau Idling Stop System, yang sekarang diikuti Yamaha dengan nama SSS atau Start and Stop System. Dan yang ketiga adalah soal keiritan. Mungkin semua orang sudah tahu keiritan Honda Grand, Legenda, sampai Honda Karisma. Saat itu kompetitornya yaitu Suzuki dan Yamaha masih belum bisa menyamai keiritan dari motor Honda. Apalagi mereka juga masih memproduksi motor 2 tak yang sangat terkenal dengan sebutan sahabat Pertamina-nya. Yang keempat adalah spare part yang melimpah. Beberapa motor Honda dari dulu banyak yang memakai basis mesin yang sama di beberapa tipe, seperti GL100, GL Pro, Mega Pro, sampai Honda Tiger. Jadi orang yang membelinya tidak khawatir kalau ingin mengganti spare part yang rusak. Di bengkel pinggir jalan sudah pasti tersedia, karena sebagian besar partnya juga bisa dikanibal. Yang kelima, bengkel resminya yang tersebar di mana-mana. Walaupun bengkel umum sudah banyak yang bisa menangani ketersediaan part dan kerusakan pada motor Honda, tapi Honda masih memberikan servis yang baik dengan memudahkan pelanggan untuk menjangkau bengkel resminya. Karena tentu bengkel resmi bisa lebih baik dalam menangani masalah di motor Honda, apalagi motor-motor terbaru yang memiliki fitur lebih canggih. Itulah beberapa fakta yang membuat motor Honda sangat laku di Indonesia. Karena banyak peminat, tentu hukum supply and demand berlaku di sini. Sementara kompetitornya, karena merasa belum bisa menyaingi Honda dari segi kualitas, keiritan hingga fitur, supaya produknya laku tentu harus menjual dengan harga di bawahnya. Dan inilah kenapa harga motor Honda bisa lebih mahal dari para kompetitornya. Tapi itu dulu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Sebelum kita membahas rangka kaleng kongguan ini, mari kita bahas beberapa keunggulan Honda di awal tadi jika dibandingkan dengan Honda sekarang.
Yang pertama soal teknologi. Dulu Honda memang biasanya lebih dulu soal kecanggihan teknologi di beberapa produknya. Namun sekarang kompetitor terkuatnya yaitu Yamaha sudah bisa menyalip dalam hal ini. Kita lihat saja speedometer full digital di Yamaha Aerox yang lebih dulu dibandingkan di Honda Vario. Yamaha juga sekarang sudah menerapkan fitur Y-Connect di NMAX dan Aerox. Sementara Vario dan PCX masih belum ada fitur ini. Soal keiritan, Honda mungkin masih bisa membanggakan ini. Apalagi irit oli, sangat berbeda jauh dengan Yamaha yang vampir oli. Ya ini guys, ini karena kehabisan oli ini. Untuk bahan bakar juga sebenarnya Yamaha sekarang ini sudah bisa irit mendekati Honda dengan selisih yang sangat sedikit dan mungkin malah bisa lebih irit di beberapa tipe. Dan untuk ketersediaan spare part juga sebenarnya Yamaha sudah bisa menyaingi, kecuali Suzuki yang sekarang ini terkenal dengan spare partnya yang langka dan mahal-mahal, serta dealernya sekarang banyak yang cosplay jadi Indomaret. Sedangkan untuk bengkel resminya, mungkin masih ada bengkel ahas yang lebih baik dari bengkel umum. Namun karena sekarang ini bengkel ahas sudah semakin banyak, dan mungkin ada beberapa bengkel ahas yang tidak bisa menangani masalah, bahkan berani menyuruh anak magang untuk menangani perbaikan tanpa pengawasan, akhirnya sekarang ini image ahas tidak sebaik dulu. Soal kualitas, dari segi mesin, kalian masih ingat dengan mesin DOHC klotok yang sampai sekarang tidak ada perubahan, rangka patah yang sampai sekarang masih tetap dipakai, bodi getar dan cat yang mudah pudar, CVT gredeg sampai rangka kebanggaan Honda yang fenomenal ini. Sampai hal sekecil baut pun sekarang kualitasnya tidak sebaik dulu. Sangat mudah selek apalagi kalau membukanya memakai kunci dengan kualitas jelek. Nah untuk itu kami selalu memakai produk dari Huston. Kenapa kami memilih Huston? Karena selain harganya cukup terjangkau, kualitas Huston juga tidak kalah jika dibandingkan dengan produk terkenal lainnya, yang tentunya memiliki harga lebih mahal. Seperti obeng getok ini yang selalu saya pakai untuk membuka baut yang susah dibuka. Gerinda yang biasanya buat memotong baut atau merapikan potongan besi. Dan yang paling saya suka adalah tang set satin ini. Di bagian ujungnya presisi, dan setelah pemakaian jangka panjang pun tidak gompal. Kualitas besi tang dari atas hingga ujung handle sangat kokoh, karena terkadang ada brand lain yang mengakali bagian ini, seperti besi yang dikurangi di bagian gagang yang tertutup karet ini. Dan masih banyak lagi, karena tools dari Huston ini sangat lengkap. Kurang lebih ada 4000 SKU yang bisa kalian pilih. Langsung saja beli produk Huston di marketplace official store Huston Pro Hex. Huston, kerjaan jadi simple. Oke, cukup sponsornya. Lalu kembali ke pertanyaan awal. Kenapa kualitas Honda yang tapi harganya tetap mahal? Selain karena image brand yang masih kuat, kalau Honda itu pasti memiliki kualitas terbaik, walaupun sekarang ada beberapa faktor lain yang membuat harga Honda tetap di atas. Di antaranya, desain yang sangat sesuai dengan selera orang Indonesia. Walaupun Yamaha juga memiliki produk yang bagus, namun Yamaha seperti tidak konsisten. Terkadang bagus, lalu hancur ketika di facelift. Sementara Honda, setiap pembaruan selalu sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Bahkan bisa lebih bagus di generasi terbarunya. Yang terakhir adalah harga jual kembalinya yang tetap stabil. Ya, ini adalah pertimbangan terpenting orang Indonesia ketika ingin membeli motor ataupun mobil. Dan itulah analisa kami kenapa harga Honda masih lebih mahal dari kompetitornya dan tetap laku di Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setelah kasus rangka eseng ini harga Honda akan tetap stabil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.